Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur dan senantiasa berusaha untuk memperbaharui dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan di satu sisi juga kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki nilai kesabaran kita, baik sabar dalam menjalankan ketaatan. Di antaranya adalah di kesempatan pagi hari ini kita hadir di masjid ini, menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian kita berikan kesabaran pada diri kita sejenak untuk kita memanfaatkan waktu dalam menuntut ilmu. Dan insyaallah di kesempatan pagi hari ini, seperti yang kita sampaikan pada pekan atau pada bulan yang lalu, insyaallah kita akan memasuki silsilah atau kemudian ringkasan dari sejarah orang-orang salih. Kalau pada waktu-waktu sebelumnya telah kita sampaikan ringkasan dan faedah-faedah dari para nabi dan para rasul, maka selanjutnya saya berusaha untuk menyampaikan silsilah dan faedah berkaitan dengan sosok-sosok wanita teladan. Dan berkaitan dengan sosok-sosok wanita teladan di sini, maka kisah yang akan coba kita angkat dan pelajaran yang akan kita ambil adalah berkaitan dengan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azwajuhu ummahatukum. Sesungguhnya istri-istri Nabi adalah ibunda-ibunda dari kaum muslimin, yang seyogyanya masing-masing kita setidaknya mengenal siapa saja istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mencoba untuk meneladani dari kehidupan mereka, perjuangan mereka dan kebersamaan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat atau menyampaikan kisah yang berkaitan dengan istri kedua Nabi, yaitu adalah Saudah bintu Zam'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang Khadijah bintu Khuwailid. Mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang penting di dalam sejarah, berkaitan dengan kisah, pelajaran, perjuangan, dakwah, kebersamaan, dan di sisi lain adalah untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang tidak baik, tuduhan-tuduhan yang tidak pas, baik tuduhan itu tertuju kepada Nabi
atau kemudian kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita coba sampaikan tentang ini. Di sisi lain, banyak dari kaum muslimin yang mereka masih mungkin sebagian asing ya dengan nama istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah Ta'ala secara khusus menyebutkan di dalam Al-Quran, wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi itu adalah ibunda-ibunda kaum muslimin. Layaknya seorang ibu, maka seorang anak itu harus mengerti, memuliakan, dan kemudian memberikan tempat yang layak untuk mereka. Bapak dan Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, sebelum saya sampaikan tentang Saudah bintu Zam'ah, saya akan berikan terlebih dahulu muqaddimah. Karena berkaitan dengan Khadijah bintu Khuwailid, beliau adalah istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk kepada istri yang kedua, yaitu adalah Saudah bintu Zam'ah, maka di titik ini nanti mulai berbicara tentang pernikahan kedua Nabi dan seterusnya. Sampai kemudian nanti akan menyentuh titik yang sebagian dari manusia masih menjadikan titik tersebut sebagai perbincangan di antara mereka, yaitu adalah berkaitan dengan titik syariat ta'addud atau poligami. Sekalian rahimanallahu yakum, yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwasanya syariat tentang ta'addud atau syariat tentang poligami itu bukan syariat yang hanya ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kemudian ada pada agama Islam saja. Bahkan nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, ya, mereka pun melaksanakan syariat tersebut. Dan kita telah sebutkan di antaranya adalah berkaitan dengan Nabi siapa? Nabi Yakub, ya. Kemudian beliau memiliki 4 istri, ya, 2 istri, kemudian 2 lagi dari budak yang dihadiahkan kepada beliau. Kemudian di atasnya ada Nabi Ibrahim yang lahir darinya putra beliau Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Kemudian juga sebelumnya ada Nabi atau setelahnya yaitu ada Nabi Sulaiman. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Dan di antara generasi awal orang yang mempermasalahkan atau mencela yang dilakukan oleh Nabi berkaitan dengan ta'addud adalah orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat ke-54. Ya, An-Nisa ayat yang ke-54. Allah taala berfirman, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Apakah manusia itu dengki? Ya, apakah orang-orang itu dengki kepada manusia atas nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut? Dan sungguh kami telah berikan kepada keluarga Nabi Ibrahim Alkitab wal hikmah, dan kami berikan kepada keluarga mereka juga mulkan azima, yaitu kerajaan dan kekuasaan yang besar. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, disebutkan di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Aziz yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanain, ya, seorang ulama ahlu sunnah yang wafat tahun 399 Hijriah. Beliau punya kitab akidah yang berjudul Usulus Sunnah lil Imam Abi Zamanain.
Beliau mengatakan qala al-Kalbi, ya, al-Kalbi mengatakan annas fi hadhil ayah an-nabi. Yang dimaksud dengan manusia di ayat ini adalah nabi. Wa qalat al-yahud, dan orang-orang yang dengki di sini adalah Yahudi. Apa Yahudi mengatakan? Unzuru ila hadzal ladzi la yashba' minat ta'am wala wallahi ma lahu hammun illa nisa. Orang Yahudi bilang begini, lihatlah kepada lelaki ini, lelaki yang enggak kenyang dari makanan dan enggak punya hammun, motivasi, obsesi kecuali perempuan. Hasaduhu, mereka mengucapkan demikian karena dengki, likathrati nisaihi, karena banyaknya istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa abuhu bidzalik, mereka mencela Nabi atas hal itu. Faqalu law kana nabiyyan ma raghiba fi kathratin nisa. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu benar seorang nabi, maka seorang nabi itu layaknya menjaga wibawa, ya, kemudian menjaga harga diri, ya, dia tidak perlu banyak menikah dengan banyak wanita. Itu omongannya siapa, Pak? Anak Yahudi. Jadi di antara orang-orang pertama yang mempermasalahkan pernikahan Nabi Muhammad SAW adalah siapa? Yahudi. Ini perlu diketahui dulu titik ini, karena ini adalah titik paling krusial di awal sebelum kita membahas tentang istri-istri Nabi yang selanjutnya. Fa'akdzabahumullah, kemudian Allah dustakan itu, ya, Allah dustakan tuduhan orang-orang Yahudi tersebut dengan ayat tadi, am yasudun nas ala ma atahumullah min fadli. Kenapa orang-orang itu dengki kepada manusia ini, yaitu adalah kepada nabi ini, atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau. Katakan fa Sulaiman bin Daud min ali Ibrahim. Nabi Sulaiman putranya Nabi Daud, keluarga Nabi Ibrahim. Karena inda Sulaiman alf imro'ah, Nabi Sulaiman punya 1000 istri. Wa inda Daud mi'a imro'ah, Nabi Daud memiliki 100 istri. Fa kaifa yahsudun, maka mereka, kenapa orang-orang Yahudi itu mempermasalahkan Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad itu memiliki sekitar hanya 9 istri. Nah, sekalian rahimanallah ayakum, ini diantaranya. Jadi sekalian rahimanallah, berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki teladan yang baik, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan Nabi Muhammad sungguh engkau berada di atas budi pekerti, akhlak yang luhur, akhlak yang baik, ya. Maka apapun yang berkaitan dengan Nabi pasti ada pelajaran dan ibrah yang baik, baik itu berkaitan dengan beliau, yang diajarkan oleh beliau, atau berkaitan dengan rumah tangga beliau. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama, bahwasanya syariat tentang ta'adud itu, ya, ini syariat yang sudah ada pada nabi-nabi terdahulu. Kenapa orang Yahudi mendengki kepada Nabi Muhammad dan tidak kepada nabi-nabi yang lain? Ini menunjukkan apa? Bijaksana enggak bijak sini. Ya, di sana mau dibikinin bijak, di sini tidak bijak. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua dikatakan oleh beberapa, ya, penulis, bahwasanya ta'adudnya Nabi, ya, poligaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyimpan banyak hikmah yang diketahui bagi orang yang memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih, keimanan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara hikmah-hikmah tersebut? Yang pertama adalah yaitu hikmah da'awiyah, ya, dakwah. Kenapa? Karena beberapa istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinikahi dengan
faktor intinya yaitu adalah dakwah. Pertama, yaitu adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menikah dengan siapa, Pak? Dengan Khadijah bintu Khuwailid. Nabi Muhammad orang Quraisy. Beliau punya kakek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat, lalu dipegang oleh pamannya, yaitu siapa? Abu Thalib. Abu Thalib kemudian setelah itu apa? Wafat. Nah, ketika Abu Thalib wafat, ya di antara orang-orang Quraisy yang ada pada saat itu, satu adalah Khadijah bintu Khuwailid. Satu. Ketika Khadijah nanti wafat, Abu Thalib wafat, Nabi kemudian menikah dengan Aisyah. Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah di antara pesohornya Quraisy. Ingat, waktu awal Islam muncul, apakah Abu Bakar disentuh sama orang Quraisy? Gak ada yang berani nyentuh. Bilal kena, Amr bin Yasir habis keluarganya, ibunya ditombak dari kemaluan, tembus di dada, bapaknya dibunuh di depan matanya. Abu Bakar gak ada yang nyentuh. Bahkan Abu Bakar inilah yang kemudian memasukkan beberapa kaum muslimin ke dalam Islam. Seperti siapa? Seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lain. Maka setelah Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, setelah itu bulan depannya Nabi menikah dengan Aisyah. Kenapa? Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa? Tokoh Quraisy, gak ada yang berani nyentuh semenjak Islam pertama muncul. Dari situlah kalau bisa dikatakan adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW secara dakwah itu mendapatkan perlindungan dari sisi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini tidak diketahui, ya, tidak diketahui dari sebagian orang. Kemudian yang kedua, di sana Nabi Muhammad SAW punya istri yang bernama Juwairiyah. Juwairiyah ini dari ras Yahudi, dari kabilah Bani Mustalik. Dan Bani Mustalik itu di antara 3 orang Yahudi Madinah yang apa, Pak? Yang ujungnya nanti keluar semuanya dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Ya, Bani Quraidah, ya, dari Bani Mustalik. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Juwairiyah, maka beberapa Bani Mustalik ini ada yang ditawan sama sahabat-sahabat Nabi. Ketika mereka tahu Nabi menikahi wanita dari Bani Mustalik yang bernama Juwairiyah, sahabat pun akhirnya apa, Pak? Kalau bahasanya pakai W, Pak. Gak enak gitu. Waduh, kita ini menyandra, kita ini menjadikan budak keluarga besar istrinya Nabi. Ya, keluarga besar istrinya Nabi. Akhirnya tawanan-tawanan, budak-budak dari Yahudi Bani Mustalik dibebaskan dan banyak dari mereka masuk Islam. Ini di antaranya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah hikmah yang kedua. Ya, di antara hikmah yang disebutkan berkaitan dengan tersebut adalah tadi berkaitan dengan dakwah. Kemudian yang kedua adalah hikmahnya, yaitu adalah berkaitan dengan ijtimaiyah, ya, kemasyarakatan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mempererat hubungan dengan kerabat-kerabat beliau. Di antaranya siapa? Ya, di antaranya adalah dengan Abu Bakar, dengan menikahi putrinya, dengan Umar bin Khattab, dengan menikahi putrinya, dan Umar juga di antara siapa, Pak? Di antara orang Mekah yang apa, Pak? Ya, di antara orang Mekah yang disegani. Bahkan Umar ini adalah satu-satunya sahabat yang hijrah terang-terangan pakai pengumuman. Kalau sekarang mungkin pakai speaker masjid gitu, Pak, ya. Umar bilang apa waktu hijrah? Ya, man arada, siapa yang mau ngelihat, ya, istrinya jadi janda,
anaknya jadi yatim, temui saya di belakang bukit. Nah, itu hijrahnya siapa, Pak? Hijrahnya Umar bin Khattab. Siapa yang mau ngelihat anaknya jadi janda, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, ya sowan sama saya di belakang gunung seperti itu. Nggak ada yang berani ngalangin siapa Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab pun hijrah ya dalam keadaan apa? Ya bebas seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga di antara hikmahnya adalah ta'limiyah, yaitu pengajaran untuk mengubah image dan cara pandang tertentu. Contoh Zainab, salah seorang istri Nabi yang merupakan mantan istri dari budak Nabi yang bernama Zaid. Dulu orang Arab beranggapan bahwasanya anak angkat itu layaknya anak kandung. Kemudian istri dari anak angkat itu layaknya sebagai istri dari anak kandung. Sehingga yang nggak boleh untuk anak angkat sama seperti yang nggak boleh untuk anak kandung. Begitu juga dengan istrinya. Falamma qada minha Zaid wa tara. Ketika Zaid ya putra angkat Nabi ini kemudian dia menceraikan istrinya, lalu Zainab ini dinikahi beberapa waktu ke depan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang Arab tahu di situ bahwasanya yang namanya anak angkat itu hukumnya bukan seperti anak kandung. Kemudian diantaranya lagi adalah yaitu berkaitan dengan ta'limiyah, yaitu berkaitan dengan agama. Diantaranya ada Aisyah. Aisyah adalah diantara perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan dari sisi perempuan. Nah, sekalian rahimakumullah, ini diantaranya. Dan saya ada buku yang berjudul Musnad Ahmad bin Hambal. Musnad Ahmad yang saya punya itu cetakannya 12 jilid yang saya punya. Dengan harga cetakan Musnad Ahmad itu berlevel-level, Pak. Yang paling mahal yang pernah saya ketahui harga satu judul bukunya itu 13 juta. Itu hadis riwayat Ahmad. Pernah dengar Bapak ya? Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ahmad. Dan Musnad Ahmad ini adalah kitab hadis yang paling tebal dan paling banyak. Kalau Sahih Bukhari yang saya punya itu kurang lebih sekitar 2 kali buku ini. Nah, 1 jilid saja sekitar seperti ini 2. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah tebalnya seperti ini. Muwatta bin Malik seperti ini. Tapi kalau Musnad Ahmad ini dari sini sampai situ, Pak. Itu Musnad Ahmad. Dan yang saya punya 12 jilid. Mungkin itu cetakan yang agak yang tidak terlalu itu, yang istimewa itu harga sekitar 13 juta dan saya tidak punya yang 13 itu. Ada 1 jilid terakhir, ya 1 jilid terakhir yang saya punya, jilid 12. Itu 1 jilid semuanya perawi hadisnya perempuan. Gak ada satupun laki-laki. Jadi di antara yang meriwayatkan agama ini itu tidak 100% laki-laki. Beberapa di antaranya perempuan, termasuk di 1 jilid itu. Dan di 1 jilid itu riwayat yang paling atas itu riwayat istri-istri Nabi dulu. Istri-istri Nabi dulu. Ya. Riwayat dari Aisyah, riwayat dari Hafsah, riwayat dari Ummu Kulsum, riwayat dari fulan istri-istri Nabi. Jadi sekalian rahimakumullah, ini diantaranya. Jadi 1 guru itu bisa menghasilkan banyak murid. Ya, 1 guru itu bisa menghasilkan banyak murid. Sekalian rahimakumullah, hadis innamal a'malu binniyat itu yang riwayatin cuma 1 orang, yaitu siapa? Umar bin Khattab. Cuma Umar bin Khattab. Abu Bakar tidak meriwayatkan, Abu Hurairah tidak meriwayatkan, kemudian Anas bin Malik dan yang lainnya, tidak hanya jadi 1. Dari 1 orang Umar bin Khattab, hadis innamal a'malu binniyat ada. Kemudian turun sampai ke kita, dan hadis innamal a'malu binniyat itu mungkin dikatakan hadis yang paling tenar, yang paling viral sejagat Islam. Ya sudah. Sejagat Islam itu innamal a'malu binniyat sudah.
Dari mulai level anak kecil sampai tua ini insya Allah tahu hafal hadis innamal a'malu bin, itu dari satu. Maka dari satu ini nanti bisa tumbuh banyak. Dari satu istri Nabi ada banyak hadis. Dari satu istri Nabi muncul banyak sahabat. Dari masing-masing sahabat turun lagi ke bawahnya. Ini diantara hikmah. Nah, sekalian rahimakumullah ini. Jadi yang pertama tadi bahwasanya ta'adud pada asalnya adalah sudah terjadi pada nabi-nabi yang sebelumnya. Yang kedua, yang pertama kali mempersyaratkan tentang urusan pernikahan Nabi ini adalah orang-orang Yahudi yang dibantah sendiri oleh Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa. Kemudian yang ketiga, pernikahan Nabi Muhammad SAW ini yaitu memiliki banyak hikmah, seperti tadi yang disebutkan. Kemudian yang keempat, pada asalnya ta'adud itu disyariatkan jika orang itu mampu adil. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fankihu, nikahilah wanita-wanita mana saja yang kau ingin nikahi, 2, 3 atau 4. Namun jika takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1. 2, 3 atau 4. Syaratnya apa, Pak? Adil. Yang dimaksud adil di sini apa? Yang dimaksud adil di sini 3. Yang pertama adalah adil dalam al-mabit. Mabit itu apa? Bermalam. Jadi nginepnya itu yang adil. Kalau di sana 2, di sini 2 dan seterusnya. Kecuali kalau istrinya ridho. Nanti akan disebutkan di kisah siapa? Saudah juga. Nah, yang kedua adalah sukna, tempat tinggal. Tempat tinggal 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nafkah. Nafkah. Dan nafkah ini sesuatu yang diberikan untuk istri. Sesuatu yang diberikan untuk istri. Jadi ini 3. Ini yang wajib. Adapun perasaan hati, maka manusia itu mungkin tidak bisa adil di titik itu. Antara ayah dengan ibu ada kecenderungan orang itu kemana, Pak? Ada yang dekat ke ibu, ada yang dekat ke ayah, ada yang dekat ke kakek. Saya pernah tanya, karena saya di sekolah, saya pernah bikin ketika titik pembahasan tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, saya buat kuesioner, saya tulis, siapa orang terdekat di keluarga Anda? Orang yang paling dekat dengan Anda dan apa alasannya? Ternyata banyak juga yang ngisi apa, Pak? Kakek atau nenek. Kenapa orang tuanya? Saya tanya, kenapa bapak ibunya? Bapak ibu kerja. Saya lebih dekat kepada kakek dan nenek. Apakah salah perasaan itu? Nah, kedua, kadang orang tua sama anak juga begitu. Ada yang anak 1, 2, 3, 4, dia lebih cenderung kemana? Ke salah satu di antaranya. Apalagi kalau punya anak bontot. Biasanya cenderung apa? Perasaannya tercurah sana, meskipun untuk hak sama semuanya. Hak yang satu dibelikan pakaian, semua beliin. Yang satu beliin baju lebaran, semua beliin. Tapi ada kecenderungan apa, Pak? Dia akan lebih kepada salah satu di antara. Selama haknya disamakan. Nah, ini jangan bicara yang lain-lain dulu. Dalam urusan itu juga demikian. Yang ketiga, bersaudara. Sesama bersaudara juga begitu. Ada 4 bersaudara. Anak yang kedua ini ada yang mungkin dia lebih dekat sama adiknya yang ketiga, ada yang kemudian lebih dekat sama adiknya yang keempat. Contoh yang keempat, bertetangga. Bertetangga kita kadang ada 1, 2, 3, 4 rumah dekat kita. 1 sebelah kanan 1, sebelah kiri 1, depan kita 1. Yang nyerong kanan kiri ada 5. Dari 5 itu mana yang lebih dekat? Bahkan mungkin lebih dekatnya yang ngelongkap 1 rumah. Seperti itu. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah ini. Jadi adil. Adil yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan hak fisik. Berkaitan dengan hak hati. Adapun bukan hak hati manusia itu kadang memang tidak bisa menyamakan satu dengannya. Selama
hak-haknya masing-masing ditunaikan. Nah, sekalian rahimanallah yakum, ini diantaranya berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian ya kita masuk kepada Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah ya merupakan istri kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini di antara generasi pertama kaum muslimin, Pak. Termasuk yang ikut hijrah ke Habasyah. Jadi hijrah pertama dalam Islam itu bukan ke Madinah. Hijrah pertama itu ke Habasyah atau Ethiopia, Afrika. Afrika dulu itu negeri makmur. Afrika dulu itu banyak limpahan emas. Kalau sekarang Afrika jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Mulai dari titik kapan ya semuanya itu berputar, saya kurang tahu seperti itu. Jadi di sana ya ada beberapa sahabat yang hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ya, ada 2 kloter, hijrah pertama dan hijrah kedua. Nah, ya, maka Saudah ini termasuk di antara yang ikut ke Habasyah pada kloter yang kedua. Ya, ikut pada kloter yang kedua bersama suaminya, yaitu adalah As-Sakran bin Amr. Ya, ikut bersama suaminya Sakran bin Amr. Berarti Saudah ini termasuk apa? Minas sabiqin al-awwalin, di antara Islam yang pertama. Itu Saudah bintu Zam'ah. Nah, kemudian setelah itu beliau hijrah kemana, Pak? Ke Habasyah. Dan Habasyah itu harus melewati laut dulu. Ya, saya pernah ngukur ya, kalau nggak tahu ya, kalau jalur map sekarang saya pernah coba ngukur itu sekitar 4.000 kilo. Ya, cuman itu muter dulu kayaknya jalannya. Nggak tahu apakah dulu pakai jalan yang itu atau enggak, rutenya saya kurang tahu. Intinya hijrah ke Habasyah itu lebih jauh daripada hijrah ke Madinah. Ya, hijrah ke Habasyah itu lebih jauh daripada hijrah ke Madinah. Baik. Kemudian setelah itu tersiar kabar kalau orang-orang Quraisy itu gimana, Pak? Itu sudah masuk Islam. Maka ada yang pulang tuh. Di antara yang pulang Saudah, suaminya ya, kemudian Utsman bin Affan, dan kemudian istrinya Ruqayyah putri Nabi. Ya, istrinya Ruqayyah putri Nabi hijrah di umur 13 tahun. Jadi Ruqayyah nikah dengan Utsman, umur 13 nikah. Langsung hijrah ke Habasyah. Lama. Kemudian singkat cerita, beliau sempat balik pertama, kemudian balik lagi ke Habasyah, kemudian balik lagi yang kedua, ya, Ruqayyah bareng Utsman. Ternyata Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ruqayyah nggak tahu. 2 tahun habis itu Ruqayyah nyusul bapaknya ke Madinah. 2 tahun kemudian ke Madinah, Ruqayyah meninggal. Jadi Ruqayyah ini putri Nabi juga. Nanti mungkin ada waktunya kita akan berbicara tentang putri-putri Nabi Muhammad SAW atau anak ya putra-putri Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah bahwasanya Saudah bintu Zam'ah dan suaminya itu balik ke Mekah lagi karena ada isu orang-orang Mekah sudah masuk Islam. Ternyata apa, Pak? Hoax gitulah. Ternyata bohong. Akhirnya Saudah tetap di situ. Sama suaminya. Qadarullah ya, di suatu malam ya dikatakan Saudah ini mimpi kemudian cerita ke suaminya. Apa mimpinya, Pak? Disebutkan di sini dari Ibnu Abbas, kanat Saudah bintu Zam'ah inda Sakran. Saudah dulu masih menjadi istrinya Sakran bin Amr.
ahi Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini tokoh Quraisy. Dialah yang mengadakan perjanjian damai dengan Nabi pada perjanjian Hudaybiyah. Itu Suhail bin Amr. Anaknya namanya Abu Jandal. Nah, Suhail bin Amr ini punya saudara namanya Sakron. Nah, Sakron ini masuk Islam. Suhailnya waktu perjanjian Hudaybiyah tidak. Anaknya Suhail, Abu Jundub sudah masuk Islam. Abu Jandal. Nah, kemudian kata siapa namanya? Kata Saudah, ra'at fil manam ka'annan nabi aqbala yamshi hatta wati'a ala unuqiha. Bahwasanya Saudah mimpi Nabi itu datang. Kemudian setelah itu menepuk pundaknya. Fa akhbarat zaujaha. Lalu istrinya siapa Pak? Saudah cerita ke suaminya, Sakron. Faqala wa bi abik. Kemudian Sakron bilang, istriku, la in sadaqat ru'yaka, kalau mimpimu benar, la amutunna, sungguh usiaku tidak lama lagi. Artinya apa Pak? Meninggal. Ini Pak, ini perkataan siapa Pak? Perkataan suaminya. Ketika istrinya mimpi, suamiku, saya mimpi Nabi datengin saya, menepuk pundak saya. Apa kata suaminya? Kalau mimpimu benar, menunjukkan usia tidak panjang lagi, kemudian akan wafat, kemudian engkau akan dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Engkau akan dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kejadiannya kapan Pak? Setelah tadi pulang. Setelah tadi pulang dari hijrah ke Habasyah, kemana? Ke Mekah. Katanya orang Mekah sudah pada masuk Islam, ternyata hoax. Kemudian Saudah mimpi seperti itu. Nggak lama betul siapa? Sakron meninggal. Cuman di sini ada satu faedah ingin saya sampaikan berkaitan dengan mimpi. Ya, berkaitan dengan mimpi itu tidak sembarangan orang bisa mentakwil atau bisa mentakbir, ya, bisa menafsirkan mimpi. Ya, tidak sembarangan orang bisa mentakbir mimpi. Karena mimpi itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Di antaranya adalah dari Di antaranya adalah dari orang yang mimpi itu. Terkadang mimpi itu mungkin bisa sama. Mimpi bisa sama, tetapi takwilnya mungkin berbeda. Seperti ya orang yang datang kepada Ibnu Sirin, ada 2 orang mimpi. Ya, ada 2 orang mimpi. Mimpinya dua-duanya tentang azan. Yang pertama mimpi, datang pertama orang mengatakan adalah azan. Ya. Kemudian orang yang kedua juga sama mimpi tentang azan. Kemudian setelah itu ya ditafsirkan oleh Ibnu Sirin, tafsirnya beda. Jadi gini, Ibnu Sirin kedatangan seorang. Ibnu Sirin itu siapa Pak? Ibnu Sirin adalah Muhammad bin Sirin, ulama di kalangan tabi'in. Nah, muridnya para sahabat. Ketika beliau sedang duduk di majelis atau di sebuah tempat, datang orang pertama. Ibnu Sirin, saya mimpi, saya azan. Ya, kemudian setelah itu bagaimana? Apa tafsirnya? Engkau maling ya? Gitu. Antum pencuri. Seperti itu. Orang itu kaget, gelagapan. Setelah didesak, betul dia pencuri, dia maling, itu Pak. Azan, ya, setarnya azan, outputnya apa Pak? Maling. Kok bisa? Nah, yang kedua datang orang, ya, Ibnu Sirin, saya mimpi. Apa takbirnya? Dikatakan, oh, antum bentar lagi naik haji. Ternyata betul. Gak lama kemudian orang itu naik haji. Datang orang yang ketiga. Datang orang yang ketiga mengatakan,
wahai Muhammad bin Sirin, ini ada dua orang datang dengan mimpi yang sama, yaitu azan, tapi kok takbirnya, penafsirannya berbeda. Yang satu dikatakan antum ketahuan pencuri, maling. Yang kedua apa? Antum mau naik haji. Apa katanya? Ammal awal ra'aitu fi wajhil awal asu. Saya ngelihat di wajah orang yang pertama ini ada tanda keburukan. Kemudian itu ditafsirkan dari apa? Dari surat Yusuf ayat yang ke-70. Surat Yusuf ayat ke-70 gimana? Ya, intinya tentang ini, Pak. Bahwasanya Nabi Yusuf waktu itu kan sudah di mana? Di istana. Kemudian habis itu ada yang mau pulang. Kemudian Nabi Yusuf memasukkan sesuatu ke rombongan keluarganya. Rombongan keluarganya ada sesuatu yang dimasukkan. Kemudian kata penjaga, tolong periksa rombongan itu tadi. Rombongannya Binyamin dan anak-anaknya siapa? Nabi Yakub. Kemudian diperiksa, ternyata benar ada sesuatu yang ketangkap. Nah, redaksi ayatnya gimana, Pak? Redaksi ayatnya, "Tsumma adzana muadzinun ayyatuhal air innakum lasariqun." Kemudian adzana muadzin, ada penyuruh di istana mengatakan, "Stop, berhenti dulu. Kamu kayaknya pencuri nih." Seperti itu. Itu lafadznya gimana, Pak? Adzana muadzinun. Setelah digeledah benar, ternyata ada barang yang dibawa soleh, atau ada barang yang dititipin atau dimasukkan ke Binyamin. Taib. Ini lafadznya adzana muadzinun. Nah, di ayat ini adzana muadzinun, kesimpulannya redaksi selanjutnya apa, Pak? Innakum lasarikun. Yang satu lagi dikatakan gimana? Nah, yang satu lagi dikatakan antum haji. Ayatnya adalah wa adzin finnas. Panggillah manusia ya'tuka. Panggillah manusia untuk haji, mereka akan datang dari tempat-tempat yang jauh. Dari sini pelajarannya, Pak, satu. Mimpi itu ada berbagai macam. Kalau mimpi itu benar, yang kedua harus ditafsirkan sama orang yang ahli. Di antara indikator orang yang ahli, orang itu hafal dan paham Al-Quran. Kalau dia nggak paham, nggak hafal Al-Quran, bagaimana mau mentafsir mimpi? Ya, jangan kemudian katanya orang mimpi begini begitu, beberapa kali katanya benar, meskipun nggak sholat dibenar juga. Bikin kemudian apa? Kafilah penunggu Imam Mahdi lah segala macam, ngumpul-ngumpul di sana sini, ya, kemudian membawa sesuatu yang tidak bagus, kemudian membuat manusia jadi resah, dan lain sebagainya. Ini diantara contohnya. Lalu kemudian setelah itu Saudah bintu Zam'ah, benar, beliau akhirnya apa? Ditinggal oleh suaminya. Lalu ketika disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, bahwasanya ketika Khadijah wafat, Khawlah bintu Hakim datang ke Rasul, "Ya Rasulullah, ala tatazawwad, ya Rasul, kenapa engkau tidak menikah?" Kata Nabi, "Gimana? Dengan siapa?" Maka kata Khawlah bintu Hakim, "In syi'ta bikran wa in syi'ta thayyiban." Kamu mau menikah dengan janda atau mau menikah dengan gadis? Kemudian kata beliau, "Wa minal bikri wa minas thayyib." Kalau gadis siapa, kalau janda siapa? Amal bikr fabnatu ahabbi khalqillah ilaik Aisyah. Kalau gadis, maka saya sarankan Aisyah, putrinya Abu Bakar. Jadi, Pak, pernikahan Abi dengan Aisyah itu bukan semerta-merta, Pak, maunya Nabi, tapi itu rekomendasi dari beberapa wanita di sekitar Nabi. Ini titik nanti akan kita panjangkan di titik Aisyah, karena begitu banyak tuduhan-tuduhan berkaitan dengan Islam dari titik pernikahan Nabi dengan Aisyah. Wa amma thayyib fa Saudah bintu Zam'ah. Adapun kalau janda dengan Saudah bintu Zam'ah, qad amanat bik, beliau ini wanita sepuh yang awal sudah ikut Islam denganmu, beriman, wa taba'tka, dan menjadi pengikutmu. Nah, kemudian kata siapa namanya? Kata Nabi kepada Khawlah, "Fadhkurihi ma alayya." Ya udah, kalau gitu kamu ngomong aja masing-masing. Coba datangin Aisyah, coba datangin siapa?
siapa namanya? Saudah bintu Zam'ah. Kesimpulannya akhirnya Nabi Muhammad SAW pun ya nanti menikah dengan siapa? Dengan Saudah bintu Zam'ah. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Ini diantaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwasanya Saudah bintu Zam'ah ini ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW itu usianya sudah lanjut, Pak. Ya, beberapa menyebutkan usianya itu sekitar 60-an atau sekitar 50-an lebih. Bahkan mungkin dia usianya mungkin di atasnya Khadijah. Nah, Allah taala alam bisawab. Kemudian kenapa hikmah Nabi Muhammad SAW menikahi Saudah? Karena Saudah pada saat di Mekah sudah tidak ada lagi pelindung. Suaminya meninggal. Kemudian yang kedua, keluarganya banyak masih apa? Asli kafir. Jadi tidak ada yang melindunginya. Maka kemudian meskipun usianya jauh di atas Nabi, Saudah pun akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW untuk Nabi melindungi siapa, Pak? Melindungi Saudah. Kemudian Saudah adalah salah satu istri Nabi yang paling dicintai oleh Aisyah. Ya. Salah satu istri Nabi yang paling dicintai oleh Aisyah dan paling dekat dengan Aisyah. Disebutkan Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu imra'atan ahabba ilayya." Tidaklah ada seorang wanita yang paling aku cintai dan dekat kepadaku min Saudah bintu Zam'ah. Melainkan siapa? Saudah bintu Zam'ah. Min imratin fiha hiddatun. Memang Saudah ini tipikalnya agak apa? Agak ngelempeng gitu ya. Ngelempeng maksudnya apa? Mungkin agak kaku, agak keras, agak tegas seperti itu. Falamma kaburat ja'alat yaumaha min Rasulillah. Ketika sudah semakin sepuh, hari Nabi bersama Saudah dihadiahkan atau dihibahkan untuk Aisyah. Ya, dihibahkan atau dihadiahkan untuk Aisyah. Sehingga kalau misalnya jatahnya di rumahnya Saudah, Nabi tidak ke rumahnya Saudah, tetapi Nabi ke rumahnya siapa, Pak? Ke rumahnya Aisyah. Ini dengan syarat siapa, Pak? Kalau istrinya itu apa, Pak? Yang punya hak itu ridho, seperti itu. Namun kalau tidak ridho, ya wajib. Contoh misalnya ada seorang satu punya siapa, Pak? Punya istri di Bekasi satu, yang satu lagi di Semarang, yang satu lagi di Surabaya. Kalau di sini seminggu, ya di sana seminggu, di Surabaya seminggu. Itu kalau mereka maunya begitu. Tapi kalau seandainya mereka mengalah, ya sudahlah. Yang di Bekasi 2 minggu, yang di sini seminggu, yang di sono 5 hari lah. Kalau mereka mengalah, maka itu apa? Boleh seperti Saudah tadi. Tapi kalau memang tidak, maka wajib untuk apa, Pak? Ya, maka wajib untuk apa? Tadi al-mabit, yaitu bermalamnya itu dibagi rata. Di sini, di sana. Karena kenapa disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya seorang yang tidak adil kepada istri-istrinya, ya'ti yaumal qiyamah wa syaqquhu ma'il. Datang di hari kiamat ya dengan kondisi apa, Pak? Miring, ya, dengan kondisi miring seperti itu. Nah, Allah taala bisa. Kemudian selanjutnya, kenapa Saudah menghadiahkan jatah harinya kepada Aisyah? Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Saudah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, uridu, saya ingin untuk membersamaimu di surga." Kata Saudah, "Saya ingin membersamaimu di surga. Fala tutallikni, jangan engkau ceraikan aku. Aku hibahi hariku kepada Aisyah." Jadi Saudah ingin bersama Nabi di surga.
Salah satunya gimana caranya? Salah satu caranya adalah ya Saudah harus tetap menjadi istri Nabi Muhammad SAW sampai kapan Pak? Sampai wafat. Ya sampai wafat. Kemudian ya itu pun akhirnya karena permintaan dari Saudah, Nabi Muhammad SAW pun tetap membersamai Saudah sampai Saudah tersebut kemudian ditinggal oleh Rasulullah SAW. Nah, disebutkan bahwasanya setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Saudah tetap ya hidup. Kemudian dalam beberapa waktu yang lama, begitu juga dengan Aisyah dan istri-istri yang lain. Di antaranya adalah kisah suatu saat pernah Umar mengajak para sahabat dan istri-istri Nabi untuk haji ke Mekah. Tetapi Saudah pernah ingat bahwasanya hadhil hajjah, ini adalah haji, thumma zuhurul husur, kemudian setelah itu akan ada tikar yang dihamparkan. Saudah memandang tikar dihamparkan adalah apa? Bahwasanya hajinya cukup sekarang, sisanya adalah istirahat. Maka ketika Umar mengajak istri-istri Nabi untuk haji, Saudah tidak berangkat. Alasannya adalah Saudah memahami lafaz tersebut, hajinya adalah sekarang, kemudian yang selanjutnya adalah istirahat, sehingga Saudah melakukan itu karena taat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Saudah termasuk di antara sahabiat atau istri-istri Nabi yang dermawan. Pernah satu saat Umar mengutus kepada Saudah dengan membawa ya wadah yang berisi dirham yang banyak. Kemudian setelah itu Saudah bilang, "Mahadhihi?" Apa ini? Dirham yang dihadiahkan untuk istri-istri Nabi. Kemudian qalat fil ghurara mithla tarm ya jariyah balighinil kina fafarraqatha. Kemudian habis itu Saudah bilang ke siapa namanya? Ke jariyahnya, ke budaknya, bagikan sedekah ini ya, atau bagikan apa? Uang-uang ini kepada yang membutuhkan. Ini diantara kedermawanan dari siapa Pak? Dari Saudah bintu Zam'ah. Nah, kemudian yang selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah berkaitan dengan riwayat hadis. Saudah juga termasuk di antara wanita-wanita yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Saudah wafat ya pada tahun 56 Hijriah. Ya, pada tahun 56 Hijriah, artinya kurang lebih sekitar 20 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya, dikatakan oleh Umar, ya matat fisana arba'in wa khamsin ala raji. Naam. Sekalian rahimakumullah, ini secara singkat tentang Saudah bintu Zam'ah, istri kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi Nabi setelah wafatnya Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid meninggal di bulan Ramadan. Di bulan Syawal Nabi ditawarkan dua ini. Laki-laki dari janda Saudah, dari gadis Aisyah. Jadi penyebutan nama Aisyah pertama muncul dari siapa? Dari sahabiyat Khawlah bintu Hakim. Ya bukan kemudian apa Pak? Ya bukan muncul pertama itu dari Nabi sendiri. Memang disebutkan Nabi, tetapi adalah dari mimpi. Nanti pembahasan tentang Aisyah insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya. Kemudian sekalian rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, satu adalah perhatian. Jadi Khawlah bintu Hakim ini ketika Nabi sendiri, Nabi sedih, dia usul kepada Nabi, "Nabi, kenapa enggak nikah lagi?" Artinya apa? Kadang saudara kita, ya kenalan kita, sahabat kita itu sedih, itu gundah. Kemudian apa kira-kira yang dapat mengobati atau menghilangkan kesedihan itu? Ada yang sedihnya begini, ada yang sedihnya begitu, ada yang sedihnya seperti itu. Nah, intinya perhatian, dan perhatian inilah diantara yang Allah berikan pelajaran kepada kita melalui seekor semut.
ketika mengatakan ya ayuhan namlu, ya wahai sekalian rombongan semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke lobang-lobang, asa an yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, khawatir nanti diinjek rombongannya Nabi Sulaiman sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, sekalian rahmatullah. Kemudian yang kedua adalah ikhlas dengan takdir yang ada. Nabi Muhammad SAW sedih ketika ditinggal Khadijah, itu sedih Pak. Meskipun sebagian ulama mengatakan Khadijah itu usianya 15 tahun di atas Nabi, tapi 15 tahun usia Khadijah di atas Nabi ini gak sepakat semua ulama. Nabi menikah umur 25, Khadijah umur 40. Apakah itu satu pendapat di kalangan para ulama? Enggak. Sebagian pendapat mengatakan 40, sebagian pendapat mengatakan berapa? 35, sebagian mengatakan 30. Jadi enggak suatu suara tentang usia Khadijah dinikahi Nabi di usia 45. Tapi mereka memang cenderung mengatakan usia Khadijah di atas usia Nabi. Dengan perjuangan Khadijah yang begitu luar biasa, ketika Khadijah meninggal, Nabi sedih luar biasa. Nabi sedih. Nah, kemudian apa dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, la'an tada'a, jika engkau meridhoi meninggalkan sesuatu karena Allah, baddalallahu laka khairan minhu, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Ya, kemudian disebutkan dalam hadis yang lain juga, kalau orang tertimpa musibah, doanya gimana? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala atas musibah ini dan ganti yang lebih baik. Setelah Khadijah meninggal, kemudian diganti sama Allah dengan siapa Pak? Dua. Satu Saudah, yang kedua Aisyah. Dan Aisyah ternyata untuk masa depan Islam, Aisyah ini punya peran yang sangat banyak, dari mulai hadis dan lain sebagainya. Nah, sekalian rahmatullahi, ini diantaranya. Jadi poinnya adalah Bapak, bahwasanya mengikhlaskan meridhoi sesuatu karena Allah, maka akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Oleh sebab itu di surat Jumat apa bunyi ayatnya Pak? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kalau telah datang kepada kalian panggilan di hari Jumat, bersegera salat Jumat wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya, di antara faedah dari ayat ini, ya, ini sebetulnya ayat yang menjadi titik wajibnya kita sholat Jumat. Namun di ayat ini banyak tersimpan faedah. Satu, faedahnya adalah bahwasannya iman itu butuh bukti. Iman itu butuh bukti. Dengan dalil apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang beriman, datang panggilan, buktiin dengan datang salat. Satu. Yang kedua, ibadah mahdoh muqaddamah alal ibadah ghair mahdoh. Ibadah yang hanya khusus untuk Allah itu didahulukan dari ibadah yang ranahnya ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh apa Pak? Sebagian ulama bilang gini, ibadah mahdoh adalah ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang beriman, gak bisa dilakukan sama yang lainnya. Contohnya iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, iman kepada Nabi, salat. Ini yang melakukan siapa? Hanya orang muslim, selain muslim tidak. Yang selanjutnya haji. Haji apa Pak? Orang muslim juga, yang lain tidak. Adapun contohnya adalah berbuat adil. Orang muslim melakukan, selain mereka melakukan. Dermawan, orang muslim melakukan, selain mereka melakukan. Senyum, orang muslim melakukan, selain mereka melakukan. Bekerja cari nafkah, orang muslim melakukan, yang lain juga melakukan. Pada saat dua titik ini bertemu, mana yang didahulukan? Kenapa? Antara mahdoh dan ghair mahdoh. Yang didahulukan adalah mahdoh. Ya, contoh, pada saat buka puasa, makan, berbuka atau makan itu neraktir makanan, orang muslim melakukan, selain mereka juga.
Tapi ketika datang waktu sholat, bukbernya tinggalin, datangi sholatnya. Seperti itu. Atau yang kedua, maknanya adalah ibadah yang sifatnya wajibnya sempit dibanding dengan wajibnya yang waktunya luang, maka yang sempit ini didahulukan dibanding dengan ibadah yang waktunya luang. Contoh, baca Al-Quran pada asalnya apa? Bagus, pahalanya besar. Tapi ketika dengar azan, Al-Qurannya stop, jawab azan. Seperti itu. Ya, jawab azan. Karena itu waktunya sempit. Sholat sunnah bagus, tapi ketika sudah ada iqamah, maka gimana? Stop, karena sekarang waktunya apa? Sholat, seperti itu. Dan ini bisa ditingkatkan dalam sisi-sisi yang lain. Intinya ya, bahwasanya ada tatarannya nanti ibadah itu yang sifatnya mahdoh, kaitannya langsung dengan Allah, ini didahulukan dibanding ibadah yang ghair mahdoh, atau ibadah yang waktunya sempit didahulukan dibanding dengan apa? Ibadah yang waktunya luang. Beberapa waktu ada yang datang ke saya, saat saya bingung, kenapa? Saya kaget, ternyata tahun depan saya dapat panggilan haji. Dan duit yang dulu dia Pak, yang dulu buat daftar, dia kan daftar dari tahun berapa itu baru separohnya saat. Saya nggak punya apa-apa lagi. Saya punya satu-satunya aset yang untuk ngelunasin satu-satunya mungkin mobil saya. Tapi mobil saya itu kadang saya pakai kerja. Ini gimana Ustaz? Saya nggak ada yang lain. Sekarang gini, oke, kembali lagi dengan dua kaidah itu tadi. Ibadah waktunya sempit dan ibadah waktunya luang. Yang sempit di sini yang mana Pak? Haji. Sudah situ dah. Kalau dia itu dari petani, kalau dia bisa itu berangkat, kalau enggak wallahu alam lagi kapan kesempatan. Dia pakai yang kuota itu Pak, kuota antrian, dan saking lamanya dia pikir masih lama. Kan ketunda apa lagi Pak? Ketunda Covid kemarin. Tahu-tahu dapat ituan, wah Bapak ini tahun besok ini. Kaget lah sudah. Terus gimana? Bapak mobil gimana? Ya dulu mobil ini memang dijadiin untuk apa? Kendaraan untuk urusan kerja. Tapi sekarang karena saya sudah ada di tempat ini, ya pulang pergi paling naik motor. Kalau kemudian pakai mobil, ya mungkin nanti bisa urusan dengan tempat kerja seperti itu. Ya sudah. Ini Pak ada waktunya sempit. Waktu ini nggak ada gantinya lagi. Ada yang kemudian waktunya luang. Yang waktunya luang apa? Kendaraan. Kalau Bapak nggak berangkat sekarang, kapan mau berangkat lagi? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kendaraan, Bapak pulang dari sono, kita nyicil-nyicil lagi masih bisa dapat. Maka dahulukan yang sifatnya sempit dibanding yang sifatnya luang. Seperti itu. Nah, Mbak sekalian rahimakum, ini diantaranya berkaitan dengan hal tersebut ya, yaitu adalah ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Nah, Mbak sekalian rahimakum, mudah-mudahan yang sedikit ini berkaitan dengan Saudah bintu Zam'ah memberikan faedah kepada kita. Setidaknya adalah titik yang paling sederhana adalah kita tahu siapa istri Nabi Muhammad SAW yang kedua, yaitu adalah siapa Pak? Saudah bintu Zam'ah. Dimulai dengan apa Pak? Mimpi. Kemudian mimpinya ditafsirkan oleh suaminya, dan suaminya adalah orang alim yang ikut hijrah ke Ethiopia, dan ternyata tafsirnya benar. Oleh sebab itu jangan menafsirkan mimpi asal-asalan atau semaunya sampai kemudian membuat orang itu menjadi apa? Gelisah dan lain sebagainya. Maka itu tidak pantas. Apalagi yang menafsirkan mimpi orang yang tidak sholat, dipercaya habis-habisan. Waliyadzubillah. Nah, sekalian rahmatkum, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Semoga Allah taala menerima segala amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.